Selamat datang di Buddha House Buddha Institute Indonesia. Salam sejahtera. Hari ini kita akan menyaksikan pertunjukan teater dalam acara Lebaran Teater Festival Teater Jakarta ke-49 dengan tema Ingatan dan Kemudian. Program ini diselenggarakan oleh Komite Teater Dewan Kesenian Jakarta dan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dan didukung oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, www.indonesiakaya.com, Jakarta Moving, Fakultas Seni Pertunjukan Institut Kesenian Jakarta, Komisi Nasional Disabilitas RI, UPPKJ Taman Ismail Marzuki, Jakpro, Media Partner, Tempo.co, Kompas TV, Voice of Indonesia RRI, Alinea.id, Indo News, Dawainusa.com, Gria Nusantara, Kabar Peristiwa, Pojok Seni, seputar event. Sebelum pertunjukan dimulai, dilarang makan dan minum di dalam gedung pertunjukan. Dilarang mengambil foto menggunakan blitz atau lampu kilat. Mengubah mode handphone menjadi silent atau diam. Dan tetap memakai masker sampai pertunjukan selesai. Jika terjadi kondisi darurat, tetap tenang dan keluarlah melalui pintu darurat. Kisah perempuan mengisahkan tentang Gayatri, Hastanti, Ardianti, Larasati, dan Aryani yang merupakan perempuan-perempuan yang berperan ganda dalam hidupnya. Setiap hari bermandikan keringat untuk bisa menghidupi keluarga dan mencari pendapatan yang layak untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Biarlah kegagalan ini mesti terjadi, tapi kesuksesan dan kebahagiaan harus tetap diraih. Penonton yang kami hormati, marilah kita saksikan pertunjukan produksi teater El Nama yang berjudul Kisah Perempuan, karya dan sutradara Laila Umu El-Mahmud. Selamat menyaksikan.
Halo? Gimana? Persiapan besok udah siap semua? Kenapa? Satu orang ada yang sakit. Yaudah cepetan kamu cari gantinya ya. Ya iyalah, besok kan kita udah berangkat lomba. Ya mau tunggu kapan lagi? Ya, urus ya. Ya, makasih. Mudah-mudahan aja besok lancar. Halo Bu Dia. Ya Bu, saya minta tolong urus izin cuti saya ya Bu. Ya Bu, 3 hari. Iya, 3 hari aja udah cukup. Ya. Makasih ya Bu. Halo Pak Iqbal. Ya Allah, bentar Pak. Astagfirullahaladzim, kenapa aku kompor lagi? Bukan ya. Ya Pak Iqbal, bentar Pak. Halo, ya Pak Iqbal. Aduh maaf Pak, tadi kosong semua. Bukan Pak Iqbal. Terus ini siapa? Waalaikumsalam. Alah, kenapa nak? Minta dikirim uang lagi? Emang yang bulan kemarin udah habis? Yaudah sana minta sama bapakmu. Apa? Apa kata bapakmu? Gak punya duit. Bulan kemarin kan udah ibu yang kirim, masa bulan sekarang ibu lagi? Bapakmu itu kemarin baru dapat borongan. Minta sama dia. Ibu lagi. Bulan depan katanya. Yaudah. Tunggu 2 hari lagi ya. Ya, tunggu gajian ibu cair. Waalaikumsalam. Masa gak punya duit terus? Aneh. Tunggu sebentar ya Pak Supi, sabar. Tunggu dulu, ini semuanya belum diturunin barang-barangnya. Ya Allah, saya tuh bilang begini. Kalian, Masya Allah. Duit kita cukup buat kancing. Gimana sih Pak? Pagi-pagi udah lari kan capek. Ini pesanannya tante sebelah. Toge sama sayur asem, pisahin dulu. Terus ini pesanannya Bunda Nadia. Apa tuh? Oh iya, ayam 1, cabai sama bawang. Apa lagi? Oh jengkol. Ya Allah, uang kembaliannya lupa diambil itu kok ikan lagi. Mudah-mudahan gak lupa tuh abangnya. Aduh, bismillah, laris manis. Uang hasil dagang sayuran biar bisa buat hidupin sehari-hari, buat makan sehari-hari, biar bisa ngumpulin buat anak kuliah. Bismillah, laris manis. Hidup serba sulit begini. Apalagi yang harus dilakukan selain berusaha? Pagi-pagi begini sudah harus belanja. Sabar, harus tetap sabar. Sayuran mahal, cabai mahal, minyak mahal. Untungnya gak seberapa. Hanya bisa berusaha, jualan pecel berkeliling setiap hari. Kadang-kadang kalau badan udah capek begini, rasanya beban banget. Kadang-kadang pingin banget aku yang di rumah, ngurusin rumah tangga, biar suami yang kerja. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, ya sudahlah, harus tetap sabar. Nerimo. Oh, sudah dibayarkan? Ya, iya ini udah masuknya. Makasih, ini pembayarannya Budi. Selamat pagi. Halo, Pak Bambang. Gimana nih tagihannya? Tagihan yang mana? Utang Anda yang di aplikasi nolongin dompet, Pak. Bapaknya 2 tahun tagihan gak dibayar-bayar. Kebiasaan di kontak telepon dari telepon kartu gak pernah ngangkat nih. Gimana tagihannya? Pak, ini udah bukan waktunya lagi usaha ya. Ini udah waktunya pembayaran. Saya nggak mau tahu nih. Jangan sampai nantinya ya. Si saya di ngopi-ngopi di rumah Anda. Warga yang tadinya nggak tahu, jadi tahu. Ya saya nggak mau tahu pokoknya 50% yang ini sudah masuk pembayaran ya. Bisa ya? Halo?
dijalani. Enak atau tidak enak, gampang ataupun susah. Seperti melukis sesuatu. Kadang ada garis yang sulit, kadang ada garis yang mudah dibuat. Semuanya butuh kerja keras. Tiap hari pinggang ini rasanya mau copot. Pagi kerja kantoran, malam hari juga kadang orderan job. Halo, selamat pagi dengan Ami Art. Oh iya, betul Ibu. Saya habis siap-siap nih Bu. Iya, boleh share lokasi Bu biar saya nggak nyasar? Oke baik, sampai ketemu nanti ya Bu. Terima kasih. Alhamdulillah, Sabtu Minggu juga. Seperti ini nih, kalau lagi banyak momen, gak pernah sepi dari job. Tiap hari selalu diisi dengan kerja. Pendapatan naik, asam lambung juga ikut naik. Perempuan itu dianggap hanya perlu mengurus dapur, sumur, dan kasur. Tapi pada kenyataannya sekarang, kami harus bekerja. Dengan berbagai alasan, kami ikut menyokong kehidupan keluarga. Meskipun kami tidak punya kewajiban untuk bekerja. Dan kewajiban menafkahi keluarga. Memang, tidak ada salahnya kalau perempuan itu bisa bekerja. Iya, gak ada salahnya bekerja, punya penghasilan sendiri, paling tidak untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri. Yang gak terlalu bergantung pada suami. Kami para perempuan, Kami para istri, Kami para ibu, kami punya tugas untuk mendidik dan melahirkan generasi. dari tangan kamilah lahir generasi-generasi yang hebat. namun kehidupan ini menuntut kami untuk bekerja. Berusaha bahu-membahu dengan suami. Kami bekerja, tapi kami tetap berusaha membangun kebahagiaan keluarga. Membangun dan membesarkan anak-anak dengan didikan yang sempurna. Ya pokoknya selagi badan masih kuat ya kerja. Yang penting bisa buat ngumpulin uang buat anak kuliah. Kalau kitanya udah bodoh, ya biarin aja kita yang bodoh. Asal anak kita jangan bodoh. Saya ini kan orang bodoh ya, tapi saya gak mau anak saya kita bodoh kayak saya. Anak saya harus punya ilmu. Ilmu kan bisa dipakai seumur hidup. Harapan saya juga begitu, bisa membantu suami membiayai anak-anak sekolah. Rasanya bisa ngeliat anak sekolah S1, S2, S3, biar semuanya tuh dapat bekal ilmu. Lah iya, kalau bekal ilmu kan gak akan ada habisnya. Alhamdulillah kita ini kan orang kampung, hidupnya serba kekurangan. Pindah ke sini buat jualan, bisa cukup buat makan. Ada sisa sedikit, bisa buat ngongkosin anak sekolah. Alhamdulillah bisa juga buat nabung. Maka dari itu, kita harus berusaha. Usaha apa aja udah saya lakuin. Jualan trio, jualan kopi, jualan kerupuk, jualan es, apa aja yang teman saya butuhin, saya jualin. Pagi-pagi berangkat ke kantor, sambil bawa tentengan kantong kresek. Kiri kanan isinya dagangan semua. Sampai-sampai teman kantor saya tuh heran. Hei, Tanti, lu mau kerja apa mau dagang? Tapi saya nggak malu tuh. Lah ngopo toh isin? Ngapain malu? Selama pekerjaan yang kita lakukan itu halal, ya wes jalanin aja. Memang ada orang yang ngasih kita uang kalau kita tidak melakukan apapun. Memang ada. Perempuan-perempuan seperti kita ini mau gak mau tuh harus mandiri. Istri itu pastinya punya banyak pertimbangan sebelum dia putus kerja dan tinggalin anaknya seharian di rumah. Banyak hal yang dia harus pertaruhkan. Istri kerja itu kan sebenarnya untuk bantu suami, bukan untuk melangkahi suami. Dan sama sekali tidak ada maksud untuk menyalahi kodrat. Ya,
Tidak ada maksud untuk menyalahi kodrat. Sayur, tante, sayur ya? Yo sini. Kebetulan nih. Oh, rapi bener ini hari Minggu. Mau kemana? Borong dulu lah ini. Mau kondangan ya? Bukan. Saya itu mau kerja, Mbak. Ada job. Lihat, hari Minggu gini masih aja kerja. Duitnya pasti banyak itu. Borong dulu lah ini. Alhamdulillah, apa tuh? Ini mau apa? Mau kondangan? Bukan. Saya itu mau cari kerjaan. Oh, dia pengantin. Bukan, saya mah masih belajar, Mbak. Saya Oh, Mbak. terus apa? Face painting. Pes penting. Apaan tuh? Face painting. Itu loh yang gambarnya wajah orang. Kadang tuh saya tuh diundang di acara ulang tahun. Atau acara-acara perusahaan gitu lah, Mbak. Pokoknya. Oh, yang ngelukis muka orang gitu. Iya, betul. Wah, itu mah bayarannya gede dong, Tante. Ya udah, borong aja ini. Ya, kan banyak duitnya nih. Ada terong, ada tongkol, ada bakso, ada cabai, ada sosis, ada nugget, ada sop. Nggak usah, Kakak. Saya itu jarang masak. Nanti malah busuk. Nggak usah banyak. Aku kasih murah gak apa-apa. Pakai aja, beli aja. Beneran deh. Nih, ayo. Aku untung gope gak apa-apa. Masa gope? Nggak percaya saya. Masa untungnya cuma gope? Demi Allah, aku untung gope. Saya cuma butuh sosis sama anak dan anak saya cuma setelah itu doang. Nggak ada yang Nah, lain. itu aja. Orang anaknya sukanya itu dipaksa, Pak. Oh, duitnya masih merahnya banyak itu. Ngintip. Borong aja lah. Ini merah-merah ini, Mbak. Bentar lagi juga habis. Ambil buat bayar ini, bayar itu. Makanya saya itu kerja terus. Olah, gak ada kembalian. Cari yang kecilan aja. Ya, tunggu ya. Tante, emang mantan lakinya gak ngasih duit apa? Apa, Mbak? Mantan lakinya gak ngasih duit. Boro-boro dia bayarin. Ingat kebutuhan anak aja enggak, Mbak. Saya itu semua membiayai anak-anak sendirian. Walah. Lah, kalau kita mah biar kata punya laki, tapi segala-galanya itu saya yang nyukupin. Uangnya laki saya itu cuma cukup buat makan doangan. Masa? Buat segala hal itu saya yang kirim ke kampung. Oh, iya, Ya kadang buat beli jajan, buat kondangan, buat kopi, buat teh, itu kita yang ngirim. Lah kan dia ada motor tuh yang itu. Itu kan butuh bensin. Kita yang ngirim juga. Ya paling sebulan itu 300 atau 600 gitulah. Duitnya akeh loh, bisa ngirim segitu banyak. Nah, emang suaminya nggak kerja. Kerja, tapi kan dia udah tua kan, gak boleh kerja yang berat-berat, kasihan. Emang kamu nggak kesel, Mbak? Ya enggak lah. Kan kata orang-orang tua dulu itu, rezeki orang rumah tangga itu datang dari salah satu. Kalau enggak dari suami, ya dari istri. Gak bisa dua-duanya. Ya makanya jadi saya pikir mungkin rezekinya lewat saya.
Jadi saya ikut bantu kerja gitu loh. Hebat lo, banting tulang. Ya kan suami saya kan meskipun kerja jadi tani di kampung tapi tetap saya yang nyepupin. Jadi yang kasih kalau nggak saya kirim ke kampung tuh kasihan. Mbak masih bisa sabar ya. Kalau saya nih Mbak, saya itu udah males sama mantan saya yang semprol itu loh. Mbak malah ngingetin saya ya. Udah saya udah tahu. Udah Mbak males sama Dasar yang apa ya? Belanja dikit mau langsung gambreng. Pecah. Hani, mau beli pecahan gak nih? Orangnya nggak ada, barusan aja tuh pergi dulu. Walah, dikirain masih ada di rumah. Ini kamu belum selesai masih jualan ya? Yang pagi udah habis Mbak. Ini masa pagi buat jualan siang. Kuat bener ini jualannya. Ya gitu Ati. Aku ini kan tulang punggung keluarga. Pagi, siang, kalau badan masih kuat, ayo aja lah kita jualan. Berusaha dan bersyukur saja. Tapi sekarang aku udah jalan jualan 2 kali. Udah gak kuat ini. Oh, kalau nggak gitu nggak bisa beli tanah ya di kampung. Ya iya, sama kan? Itu juga. Iya. Beli pecel dong 5.000, lapar nih. Oh, memangnya belum makan? Udah tadi subuh pakai lontong sebiji sama teh. Loh, tadi jualannya jam berapa tadi ya? Oh, belum sempet makan. Biasa jualan belanjanya jam 1, terus baru jualan jam 3 subuh. Kalau nggak habis kita keliling-keliling jadinya kayak gini. Keliling-keliling ketemu bayar pecel ya lapar lah. Bisa aja Mbak ini. Tadi mau beli kecilnya berapa? 5.000. Ya. Itu beli tanahnya gede ya? Iya Mbak, alhamdulillah lumayan. Bisa buat bangun rumah. Wah, itu berapa meter? 300 meter. Ih, gede banget dong itu mah. Itu bisa beli dan jualan pecel doang. Ya itu Mbak, alhamdulillah. Biarpun jualan pecel, harus tetap bersyukur. Bisa bangun rumah. Aku dikit-dikit. Aku dengar-dengar juga udah beli tanah kan di sini. Lah iya, direwangi buyur kan gendong pecel pagi siang. Ini dulu ya. Halo, Bunda Bella. Iya Bun, mau pesan apa? Ada cekul ada. Ya nanti tak antar keluar ya. Ya, apa lagi? Oh, aja, tenang aja. 25.000, 5.000, jadi 50.000 ya, Bu. Ya. Makasih Bun, yuk. Berarti memangnya belum mau pulang. Ya, ini kan dagangannya masih ada. Nanti paling lapar pulangnya. Loh, tidur jam berapa itu ya? Dari jam 1 gelap-gelap subuh masih aja jualan sampai sekarang. Ya, ntar kalau udah sampai rumah, mandi, terus sholat lohor, terus tidur. Nonton TV dulu, tapi sebelumnya nonton sinetron. Ya, akhirnya kita yang ditonton TV karena merem. Ya, kalau nggak gitu aku nggak bisa tidur loh, Yanti. Ini aku udah aneh. Ya. Aku bayar pakai cabai aja ya 5.000. Ya udah, masih kebanyakan Mbak. Iya, ini kembali masak kok. Suami sehat nggak? Suami alhamdulillah sehat Mbak. Anak-anak ya? Anaknya juga sehat. Alhamdulillah tuh. Terus udah berhasil. Alhamdulillah anak-anak juga pada bisa kerja. Alhamdulillah. Lah ya kan kita kerja begini banting tulang kan biar anak pada sekolah ya kan? Iya. Kalau nggak kayak gini gimana nasibnya? Iya, semuanya itu demi anak. Biarpun pinggang kita ini buyuan. Goyang-goyangan. Sayur.
pikiran yang gak penting. Ih, apa aja yang gua bikin salah. Namanya orang pulang kerja kan pengen istirahat. Dari pagi buta nyiapin masakan buat anak-anak dan buat dia juga. Berangkat kerja pagi-pagi banget. Malah dibilangnya jangan di rumah, pergi-pergi terus. Rumah gak keurus, jarang layani suami. Masalah. Sebentar nak. Ya, tunggu di situ ya. Jangan kemana-mana. Jangan lewat. Bentar. Siapa yang ada namanya lagi? Kan saya. Udah deh. Ya, halo. Ya, siapa nih? Saya istrinya. Orangnya udah seminggu Pak pergi. Iya, nggak pulang-pulang ini. Saya juga udah hubungin, nggak nyambung-nyambung Pak. Iya, mana anak-anak nggak keurus ini di rumah. Iya, ya nanti ya Pak. Kalau orang udah pulang, saya sampein ya Pak ya. Oh, mohon maaf ini ya Pak. Makasih Pak. Salah terus. Tiap hari ada aja yang nelponin, nyariin urusannya itu lagi. Sampai capek saya ini mau ngasih alasan apa lagi. Padahal saya sudah coba ikhlas sama semuanya. Kalau boleh saya terus terang, saya tuh malu. Benar-benar malu saya kalau ketemu orang-orang. Setiap kali saya berpapasan atau ketemu orang, ada perasaan takut dalam diri saya. Jangan-jangan suami saya punya sangkutan sama mereka. Jangan-jangan setiap orang yang saya temui, mereka mau. Halo? Jangan-jangan. Halo, apa? Masa aku dibilangnya gak nurut sama dia? Rujak lah, langkahin. Dia gak inget apa kalau aku ini tulang rusuk yang merangkap tulang punggung keluarga. Kamu rumah gak keurus itu ya karena pekerjaan, bukan karena pergi jalan-jalan. Malah dibilangnya gak nurut sama dia. Terus, apa karena alasan itu? Dia bebas melakukan cintanya kepada yang lain. Masa alasan sih? aja. Masa sih? Beneran itu? Ya iyalah bener, banyak kok yang bilang sama aku. Banyak yang bilang begitu. Iya, orang lain aja diurusin. Anak sama istri kalau di nomor 2 kan makin tua makin jadi. Gemes aku. Alah, aku malah eleng lagi sama si Sempro itu kalau denger ceritamu. Kamu bukannya tambah sadar, udah umur, udah tua, terus aku kudu piye? Iya yo. Saya, bentar lagi aku sampai rumah. Nanti aku telepon lagi ya. Bentar. Ya. Nyesel saya. Benar-benar nyesel. Kenapa dulu saya tidak jadi kerja? Kenapa dulu saya tadi mencari kerjaan baru tanpa saya tahu mana dia nyarinya? Kenapa saya harus kerja di tempat peminjaman online? Kalau dulu saya nggak kerja di tempat itu, kalau dulu aja gaji saya nggak besar, kalau dulu aja saya mau menerima uang yang diberikan suami, sekecil apapun itu, mungkin semua ini tidak akan pernah terjadi.
berwarna dan penuh dengan ini, yang penuh dengan ketolehan ini, membuat kami semakin kuat dan semakin sempurna. Kami tidak berusaha menampakkan kelelahan kami, karena tak berusaha menampakkan. Kami tidak berusaha menampakkan kelelahan kami, saat kami tidak bisa membalas situasi, saat kami tidak bisa membalas situasi, maka kami membaikkan kami yang berwarna dan jangan kami yang berwarna dan penuh dengan ini, membuat kami semakin ketolehan ini, membuat kami semakin bisa menjadi seimbang, membuat kami bisa menjadi seimbang, membuat kelelahan bisa menjadi seimbang, membuat kami bisa menjadi seimbang, membuat kami yang berwarna, jangan kami yang berwarna dan yang kami bisa ketolehan ini, membuat kami semakin kuat dan semakin berwarna. Jangan berdoa kami yang berwarna dan semakin berwarna yang penuh dengan ketolehan ini, kami yang berwarna dan berwarna semakin yang jalanan mereka kami yang berwarna dan semakin yang penuh dengan ketolehan ini, dan usaha kami semakin kuat dan semakin tempat ini tidak berusaha menambah, tidak berusaha menambah tempat ini kami tidak berusaha menampakkan dari sangka serta mata Allah saat kami tidak bisa membaca kami yang berwarna dan baca kami jalanan kami yang berwarna dan semakin yang penuh dengan ketolehan ini sebuah kami mengubah kelemahan mengubah kelemahan mengubah kelemahan mengubah kelemahan mengubah kelemahan yang perjalanan kami yang berpihak kepada yang penuh dengan ketolehan membuat kami semakin semakin. Pak, ayo antar aku ke pasar di sayuran. Ya, sehari-hari suamiku bertugas mengantarku ke pasar beli sayuran. Tahun 2000 kurang 3 bulan, aku dan suamiku mencoba mencari peruntungan ke Jakarta. Waktu itu, aku punya anak 1. Suamiku mencoba mencari uang dengan cara berjualan rujak. Setengah bulan jualan, gak dapat hasil. Dagangannya gak pernah habis. Mungkin jualan rujak gak cocok kali ya. Terus suamiku coba lagi buat jualan bubur ayam. Juga sama. Setengah bulan jualan gak dapat hasil. Aku capek, ngantuk nungguin di rumah. Hasilnya tipis banget. Aku bingung gimana biar bisa buat makan sama bayar kontrakan. Akhirnya aku bilang, Pak, aku aja ya yang jualan. Kamu udahlah gak usah jualan lagi daripada gak dapat hasil. Gimana kalau kamu yang di rumah bantuin aku masak, biar aku yang jualan pecel. Ya udah, gak apa-apa, kata suamiku. Akhirnya kami sepakat buat kerja bareng. Aku yang keliling jualan pecel, suamiku yang masak dagangan sambil urus rumah tangga dan momong anak. Suamiku tidak merasa tersinggung dan terbebani. Sesekali aku bertanya, Pak, mau cari kerja lagi enggak? Udahlah, enggak. Begitu kata suamiku. Akhirnya aku jualan pecel 2 kali. Ya, beginilah. Untungnya suamiku itu gak aneh-aneh, gak neko-neko, apa adanya bareng. Bismillah, billahi ta'ala. Mungkin ini jalan kami berdua. Umur 18 tahun udah nikah. Waktu itu nikahnya bulan ruang. Laki saya kerja di kampung, jadi tani, nyawa sepeta, terus dipanen, dibuat makan sama anak-anak. Gak bisa dijual, cuma cukup buat makan.
Ya makanya saya jadi bantu suami, jadi buruh matur, jadi buruh metik padi di kampung. Ya Masya Allah, badan pada hitam, pada lecet semua. Laki saya dia nggak bisa nyukupin. Jadinya kami berantem terus setiap hari. Dia nggak mau mikir, karena nggak tahu ya hasilnya segitu. Ya nggak cukup. Kenapa nggak coba cari usaha lain gitu loh? Saya jadi marah-marah terus jadinya. Bayar ini kurang, bayar sayuran nggak ada. Boro-boro bisa buat beli bedak. Utang aja jadi mana-mana. Boro-boro bisa buat beli utang sebiji. Buat bayar sayuran aja nggak ada. Anak kami yang kedua, dia nggak kenal sama ikan, nggak doyan ikan. Karena dari kecil nggak pernah dikasih makan ikan. Ikan kan mahal. Dikasihnya sayur bening sama kerupuk tiap hari. Ya Allah Gusti, begini amat ya hidup kata saya. Ada saat-saat saya pernah bahagia banget. Waktu suami saya kerjanya di kebun karet, nyadap getah karet. Gajinya lumayan, 2 kali lipat. Alhamdulillah berkah kan kalau kayak gitu. Kalau bulan puasa suka dapat sembako, kadang minyak, roti, gula. Kalau lebaran suka dapat bonus. Waktu anak ketiga kami lahir, uang habis. Anak lahir itu mau beli sesuatu itu harus ngutang dulu. Ngutangnya kerentenir. Akhirnya saya berpikir buat ngalih, buat pindah ke Jakarta. Daripada hidup di rumah begini terus. Tahun 85 saya pindah ke Jakarta. Suami gak pernah menghalangi saya buat bekerja. Dia orangnya bodo amatan. Suami saya tetap di kampung, sementara saya dagang sayuran di Jakarta. Anak saya jagoan semua. Laki-laki semua. Jujur, saya sering merasa kewalahan mengasuh mereka. Saat saya pulang kerja, badan saya capek. Dan mereka semua rewel karena kangen tidak bertemu dengan saya. Di situ, saya jadi sering merasa senewan berhadapan dengan mereka. Maafkan Mama. Mama harus bekerja. Dulu, saat saya bekerja dan suami tidak beruntung dalam hal pekerjaan, pendapatan saya semakin bulan semakin bertambah. Gaji saya berlipat-lipat. Saya bilang, "Pak, kamu gak usah kasih saya uang. Gak usah jajanin ya. Uangmu kamu simpan untuk dirimu sendiri." Ternyata itulah awal dari semuanya. Mungkin ada rasa minder dalam dirinya, merasa tidak mampu bersaing denganku dalam hal penghasilan. Mungkin karena ketimpangan pendapatan dan tertekan oleh situasi. Justru hal itulah yang membuatnya berpikir singkat dengan mengundi nasibnya di jalan judi. Saya yang dulunya bekerja hanya sekedarnya, yang dulunya bekerja hanya untuk membantu, yang dulunya bekerja hanya untuk mencari tambahan, kini dipaksa berpacu dan melaju dalam tumpukan waktu hanya untuk membayar hutang. Bukan semakin lama, semakin hari, bukannya semakin berkurang, justru menjadi gunungan yang tak terbatas, yang membuat rasa di punggung ini terasa semakin berat dan ngilu. Ya Tuhan, saya mohon ampun. Saya hanya ingin lepas dari belenggu ini.
punya duit apaan? Masa sih tiap hari duitnya habis terus? Bagaikan telur di ujung tanduk. Begitulah ibarat kehidupanku. Kenapa harus ada perempuan-perempuan bodoh itu dalam hidupku? Aku salah sedikit dalam mengambil keputusan, akibatnya bisa runyam. Aku hidup mengikuti suamiku di tanah rantau. Suamiku seorang wira swasta. Setelah beberapa tahun, sempat bekerja menjadi pegawai di salah satu perusahaan. Bisnis wira swasta yang ia jalankan lumayan bagus. Ia suami yang ulet dalam bekerja. Ya, aku pun juga bekerja dengan mendaftar jadi PNS. Karena aku gak mau gelar pendidikan yang kutempuh sia-sia. Pergulatan karirku penuh perjuangan. Aku merintis karir dari nol. Anak-anakku masih kecil semua. Kami titipkan di kampung untuk mengurangi kerepotan kami. Dan sekarang posisiku sudah bagus. Karirku tercapai sesuai yang aku inginkan. Aku punya penghasilan sendiri dan tidak terlalu bergantung pada suami. Tapi semua itu tidak membuat hati suamiku bahagia. Dengan berbagai alasan, dia merasa aku gak mampu melayani suami. Aku gak nurut sama suami. Dia merasa aku melangkahinya. Dia bilang aku kebablasan dan tidak menghormatinya lagi. Kami menikah tahun 2002. Dulu kami berbahagia. Ya, bahagia. Kami merasa saling cocok dan menopang satu sama lain. Tapi kemudian kebutuhan meningkat. Kami mempunyai 2 orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Dan ternyata laki-laki itu, ya, laki-laki itu agak sulit dan memilih-milih pekerjaan. Baru sebentar masuk kerja, keluar dengan alasan ini, alasan itu. Akhirnya, kami membuka konter pulsa dan jasa pengetikan. Begitulah, dengan pendapatan minim, tidak punya rumah. Kami tinggal di rumah mertua, di tempat yang sempit. Kebutuhan rumah tangga tidak bisa dipenuhi oleh laki-laki itu. Hal-hal kecil dan sepele selalu menjadi pemicu pertengkaran. Beberapa kali terjadi adu mulut. Beberapa kali pula aku minggat, tapi aku kemudian kembali lagi. Sampai bosan aku. Aku kemudian bekerja di sebuah perusahaan, menjadi seorang karyawati. Berangkat pagi diantar oleh laki-laki itu, bergulat dengan kemacetan dan keringat lelah. Anak-anak kami titipkan di Mbak asisten rumah tangga. Pulang kerja badan capek, masih punya kewajiban harus mengurus anak-anak dan melayani laki-laki. Aku gak berani tidur kalau laki-laki itu belum mengizinkan aku untuk tidur. Hei! Kamu sekarang kok kurang perhatian ya sama aku. Begitu kata laki-laki itu. Dan itulah yang dijadikan alasan laki-laki itu tidak setia lagi kepadaku. Asyuk! Diancam!
di pandangan masing-masing. Kami tidak berusaha menampakkan kelemahan kami agar nampak di mata orang lain. Saat kami tidak bisa mengubah situasi, maka kami mengubah cara kami menyikapinya. Mengubah tangisan menjadi senyuman. Mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Perjalanan hidup kami yang berwarna dan penuh liku-liku ini, yang penuh dengan torehan ini, membuat kami semakin kuat dan semakin pecah. setidaknya bisa mengisi setitik dalam kehidupan orang-orang di sekitarku, termasuk mereka yang aku cintai.
Aku ingin menikmati setiap goresan sejarah dalam hidupku. Karena itulah yang membentuk kepribadian di kemudian hari. Yang dulunya lemah, sekarang menjadi kuat karena tempaan-tempaan kehidupan dan akhirnya terbiasa. Aku ingin dikenang oleh mereka sebagai perempuan yang bisa berdiri mandiri dan berkreasi dalam kehidupan ini. Saya hanya ingin menjadi ibu rumah tangga seutuhnya yang mengasuh dan mendidik anak-anak tanpa harus berpikir untuk bekerja dan berpikir tentang hutang. Saya hanya ingin menjadi ibu rumah tangga yang baik, ingin bahagia tanpa dibayang-bayangi oleh masa lalu yang membuat saya trauma. Saat yang paling membahagiakan adalah ketika melihat anak-anakku sudah dewasa dan bisa menyenangkan hati kita. Aku ingin jadi perempuan yang bahagia, perempuan yang dicintai oleh lelaki yang mampu memahami kekurangan, lemah lembut, bisa menjaga lisan, hati dan pandangan, lelaki yang setia. Aku ingin menikmati hidup di sisa-sisa usiaku dengan pasangan hidup yang bisa membawaku ke surga dunia dan surga akhirat. Sudah lama aku jualan pecel di kota. Harapanku, kepingin banget punya tempat tinggal di kota yang gak kontrak bareng anak-anak semuanya. Sesekali balik pulang kampung, ngurusin rumah yang di kampung. Kalau sudah tua, pinginnya berduaan aja sama suami, ngumpul sama anak-anak, punya cucu dan ngomong cucu. Nanti kalau aku udah tua, aku pengennya punya toko sembako di kampung. Tapi aku gak kebayang kalau nanti banyak yang ngutang. Gak dikasih utang, marah. Dikasih utang, nanti balik modalnya susah. Ya pokoknya kalau duit udah pada kumpul, aku pengennya gak kerja lagi. Pengen ngaji-ngaji aja di kampung sama teman-teman. Ngaji yang hari Jumat, ngaji yang hari Minggu. Ya pokoknya mikirin ngaji aja, mikirin akhirat, gak mikirin dunia lagi. Aku tuh pengen buat sembako di kampung, dari ada pemasukan, cuman di kampung nggak kayak di Jakarta. Kalau ngutang nggak ada batasnya. Kalau di Jakarta kan kalau ngutang ada batasnya sebulan sekali, seminggu sekali. Kalau di kampung enggak, janji panennya burung, ditanyain marah. Ya, makasih harapan saya ke depannya. Saya sudah lama di sini ya, di Jogja. Harapan saya ingin punya tempat tinggal di sini yang tidak kontrak. Yang sekarang ini lagi di tanah yang saya tempati lagi di masih baru. Mudah-mudahan Allah berkahi kepada kedua kami dan berkahi Allah. Bantu doanya semuanya ya. Harapan saya ya
cuma pengen jadi ibu rumah tangga seutuhnya yang bisa mendidik anak-anak, ngasuh anak-anak, seharian full di rumah melihat keadaan mereka semua tanpa harus dibebani oleh pikiran harus kerja, tanpa harus dibebani hutang. Pokoknya saya tuh pengennya lurus-lurus aja sama kayak ibu rumah tangga normalnya. Saya juga ingin bahagia tanpa harus dibayang-bayangi oleh trauma masa lalu saya. Harapanku sih, aku pengen menjadi seseorang yang bisa mengisi setidaknya setitik dalam kehidupan orang-orang di sekitarku, termasuk orang-orang yang aku cintai. Terus aku juga pengen perjuanganku selama ini bisa membawa kebahagiaan buat diriku juga anak-anakku. Aku ingin jadi perempuan yang bahagia, perempuan yang dicintai oleh lelaki yang mampu memahami kekurangan, lemah lembut, bisa menjaga lisan, hati dan pandangan. Aku ingin menikmati hidup di sisa-sisa usiaku dengan pasangan hidup yang bisa membawaku ke surga dunia dan surga akhirat. Bukan hanya karena alasan suami tidak mampu menafkahi, bukan hanya karena tuntutan ekonomi. Pada zaman yang semakin maju serba mahal, pada segala hal yang memungkinkan menjadi alasan kami bekerja. Kami perempuan, empu, mulia. Kami perempuan, istri sekaligus ibu, ikhlas membantu suami demi keluarga yang berpayung harapan, harapan kebahagiaan. Demikianlah pertunjukan tradisi yang pertama yang berjudul Kisah Perempuan. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Mari kita sambut para pemain dan kru panggung. Kru panggung Yudi, Dinda, Bejo, Hana, Gesan. Para
Desain grafis Ruang Image. Dokumentasi Tuan Aco dan Anwar Ozil. Konsumsi Siti Zahra dan Azhar. Publikasi dan tiket Rukoyah dan Rama. Sekretaris produksi Ayu Dinca. Penata kostum Hilmia Murtakia Sama. Penata make up Rufus Art. Penata multimedia Syafira Nur Fajrin. Penata cahaya Pania Wulandari dan Nur Samsi. Pemusik Devi Putri Antika dan Zulfa Latifah. Penata artistik Safna Safira. Tim supervisi M. Ramdhani dan Prio Herminto. Kur penari Safna, Rizka, Alfi, Azhar, dan Fani. Ayu Dinca sebagai Adrianti. Liga Duil sebagai Hastanti. Karenina sebagai Gayatri. Anisanti Nufus sebagai Aryani. Rukoyah sebagai Stage Manager Turana. Pimpinan produksi Kurniawan Jamil Abror. Asisten sutradara Laulu Kartawijaya. Dan inilah sutradara kita, Laila Ulil Elnama. Sampai jumpa di pementasan selanjutnya. Semoga ilmu menjadi amal, amal menjadi ibadah. Teater